warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan presentasi mengenai pengertian morfologi, asal-usul kata, konsep pengertian morfem, identifikasi morfem, menganalisis morf dan aromorf, dan merumuskan jenis-jenis morfem. Nah, di sini ada anggota kami, yaitu ada Devia Rahmasari, saya sendiri, dan Alida, Salsabila Amalia, dan Fatikah Nada. Pengertian morfologi. Morfologi merupakan salah satu cabang linguistik atau juga ilmu bahasa yang menyelidiki seluk-beluk struktur internal kata dan pengaruh perubahan struktur tersebut terhadap arti dan golongan kata. Morfologi secara etimologi diambil dari kata mo yang artinya bentuk dan katalogi yang berarti ilmu. Jadi, jika digabungkan, morfologi artinya ilmu yang mengenai bentuk. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Asal-usul kata. Etimologi adalah cabang ilmu linguistik yang dari asal-usul suatu kata. Etimologi dalam bahasa Indonesia diserap dari bahasa Belanda. Etimologi yang berakar dari bahasa Yunani. Mos, arti sebenarnya adalah sebuah kata, dan logos adalah ilmu. Selanjutnya. Artian morfem. Morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang memiliki makna. Dengan kata terkecil, berarti satuan itu tidak dapat dianalisis menjadi lebih kecil lagi tanpa merusak maknanya. Umpamanya, bentuk membeli dapat dianalisis menjadi dua bentuk terkecil, yaitu me dan beli. Bentuk me adalah sebuah morfem, yakni morfem afiks, yang secara gramatikal memiliki sebuah makna. Dan bentuk beli juga sebuah morfem, yakni morfem dasar yang secara leksikal memiliki makna. Selanjutnya. Identifikasi morfem. 1. Dua bentuk yang sama atau lebih memiliki makna yang sama merupakan sebuah morfem yang sama. Contoh, kata bulan pada ketiga kalimat berikut adalah sebuah morfem yang sama. Bulan depan dia akan menikah. Sudah 3 bulan dia belum membayar uang SPP. Bulan November lamanya 30 hari. 2. Dua bentuk yang sama atau lebih bisa bila memiliki makna yang berbeda merupakan dua morfem yang berbeda. Misalnya kata bunga pada kedua kalimat berikut adalah dua buah morfem yang berbeda. Bank Indonesia memberi bunga 5% per tahun. Dia datang membawa sikat bunga. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fatikah Nada. Yang ketiga, dua yang berbeda tetapi memiliki makna yang sama merupakan dua morfem yang berbeda. Contoh kata ayah dan kata bapak pada kedua kalimat berikut adalah dua morfem yang berbeda. Ayah pergi ke Medan, bapak baru pulang dari Medan. Yang keempat, bentuk-bentuk yang mirip, berbeda sedikit, tetapi maknanya sama adalah sebuah morfem yang sama, asal perbedaan bentuk itu dapat dijelaskan secara fonologis. Contoh bentuk-bentuknya yaitu me, mem, men, meng, dan menge. Pada kata-kata berikut adalah sebuah morfem yang sama, seperti melihat, membina. Selanjutnya. Yang kelima, bentuk yang hanya muncul dengan pasangan satu-satunya adalah juga sebuah morfem. Contoh, bentuk bugar pada segar bugar dan bentuk mersik pada kering mersik. Yang keenam, bentuk yang muncul berulang-ulang pada satuan yang lebih besar apabila memiliki makna yang sama adalah juga merupakan morfem yang sama. Misalnya, bentuk baca pada kata-kata berikut adalah sebuah morfem yang sama. Seperti contohnya, membaca, pembaca, pembacaan, bacaan, terbaca, keterbacaan. Selanjutnya, yang ketujuh, bentuk yang muncul berulang-ulang pada satuan bahasa yang lebih besar, klausa kalimat. Apabila maknanya berbeda secara polisemi adalah juga merupakan morfem yang sama. Contoh, ibunya menjadi kepala sekolah di sana. Nomor teleponnya tertera pada kepala surat itu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Devia.
Selanjutnya ada identifikasi morf dan alomorf. Morf adalah bentuk realisasi yang berlainan dari morfem yang sama, dengan kata lain perwujudan konkret di dalam pertuturan dari sebuah morfem atau nama untuk bentuk tersebut jika sudah diketahui status morfemnya. Ada yang kedua, alomorf, yaitu nama untuk semua bentuk yang belum diketahui statusnya. Contoh morf pada morfem ber, yaitu bertemu dan berdoa. Contoh alomorf pada morfem kuda direalisasikan ke dalam unsur bentuk leksikal kuda. Selanjutnya ada jenis-jenis morfem. Yang pertama, berdasarkan kebebasannya untuk dapat digunakan langsung, yaitu ada morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas adalah morfem yang tanpa kehadiran morfem lain dapat muncul dalam penuturan bahasa Indonesia. Misalnya kata pulang, makan, rumah. Yang kedua ada morfem terikat, adalah morfem yang tanpa digabungkan dengan morfem lain tidak dapat muncul dalam penuturan. Contohnya henti dan juang. Yang kedua ada morfem utuh dan morfem terbagi. Pembeda antara morfem utuh dan morfem terbagi berdasarkan bentuk formal yang dimiliki morfem tersebut. Apakah kesatuan dua bagian yang terpisah atau terbagi karena disisipi morfem lain. Contoh morfem bebas yaitu meja, kursi, kecil, laut, dan pensil. Contoh dari morfem terbagi yaitu per, an. Yang ketiga ada morfem segmental dan suprasegmental. Pembeda kedua morfem ini bisa dilihat pada jenis fonem yang membentuknya. Morfem segmental adalah morfem yang dibentuk oleh fonem segmental, seperti lihat, lah, sikat, dan ber. Sedangkan morfem suprasegmental adalah morfem yang terbentuk oleh unsur suprasegmental seperti tekanan, nada, durasi, dan sebagainya. Yang keempat ada morfem beralomorf zero, yaitu morfem yang salah satu alomorfnya tidak berwujud bunyi segmental maupun prosodi. Unsur suprasegmental melainkan berupa kekosongan. Yang terakhir ada morfem bermakna leksikal dan morfem tidak bermakna leksikal. Morfem leksikal adalah morfem yang secara intern telah memiliki makna pada dirinya sendiri tanpa perlu berproses dulu dengan morfem lain. Contoh kuda, pergi, lari, dan merah. Kemudian ada morfem tidak bermakna leksikal, yaitu morfem yang tidak memiliki makna pada dirinya sendiri. Morfem ini baru mempunyai makna kalau digabungkan dengan morfem lain dalam suatu proses morfologi. Contoh afiksnya seperti ber, me, dan ter. Demikian, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman dan juga kepada dosen pengampu mata kuliah morfologi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.